Halo, selamat pagi anak-anak ibu yang terkasih. Apa kabarnya hari ini? Semoga masih tetap dalam keadaan sehat ya dan semangat untuk belajar. Minggu lalu kita sudah belajar tentang cara mengembangkan kemampuan diri. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang talenta. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari terlebih dahulu kita siapkan hati dan pikiran kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat dan perlindungan-Mu pada kami. Ya Yesus, hari ini kami akan belajar tentang talenta. Berkatilah kami, semoga kami dapat mengerti dan memahami pelajaran kami hari ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, tahu nggak apa artinya talenta? Pasti semuanya sudah pernah mendengar tentang talenta, ya kan? Nah, talenta artinya sama dengan kemampuan, keterampilan, bakat, potensi, atau kecerdasan. Atau talenta juga sering dikenal dengan segala kemampuan khusus yang dengannya kita mampu mengembangkan diri menjadi pribadi yang utuh. Kemampuan merupakan kecerdasan yang dimiliki oleh setiap orang sebagai pemberian dari Tuhan. Dengan kata lain, setiap orang pasti memiliki talenta. Yang membedakannya adalah ada orang yang benar mengembangkan talentanya, ada orang yang malas atau tidak mengembangkan talentanya. Nah, sama seperti minggu lalu yang kita lihat ya kan, dalam video tersebut seorang anak yang awalnya dia malas belajar sehingga dia mendapatkan nilai yang tidak baik atau jelek. Nah, setelah dia rajin belajar, setiap istirahat dia membaca buku, akhirnya dia dapat menaikkan nilainya, mendapatkan juara kelas di kelasnya. Nah, sama seperti anak minggu lalu, masih ingat ya siapa nama anaknya? Ya, kalau nggak salah nama anaknya adalah Topan. Nah, seperti Topan yang awalnya dia malas mengembangkan talentanya, dia malas belajar, malas mengembangkan kemampuannya, dia tidak memiliki, akhirnya dia mendapatkan nilai yang tidak memuaskan. Tetapi ketika dia berusaha dengan berlatih dan belajar setiap hari, dia pun mendapatkan hasil yang memuaskan. Demikian dengan halnya talenta atau bakat atau kemampuan atau keterampilan, potensi dan atau kecerdasan yang kita miliki. Ketika kita memiliki talenta, memiliki suara yang bagus, bernyanyi dengan bagus, tetapi kita tidak pernah berlatih terus-menerus, maka kita pun tidak dapat bernyanyi dengan sangat indah, walaupun sebenarnya Tuhan sudah menganugerahkan suara yang indah dalam diri kita. Nah, tidak dapat dibenarkan bila ada seseorang yang mengatakan bahwa ia tidak memiliki bakat. Nah, biasanya sering ini karena tidak terlalu mengenal diri sendiri, maka ketika ditanya oleh orang lain, talenta kamu apa, bakat kamu apa, dia tidak tahu menjawabnya, atau dia biasanya bilang, aku nggak punya talenta, saya nggak punya talenta, saya tidak punya bakat. Sebenarnya setiap manusia itu memiliki talenta yang diberikan Tuhan, entah itu 1 atau 2 atau bahkan mungkin lebih. Tetapi seringkali kita sebagai manusia tidak mengenali talenta yang kita miliki, tidak mengenali apa sih sebenarnya yang aku miliki, yang bakat yang ada dalam diriku. Itu seringkali kita tidak mengenalinya dan tidak mengerti atau memahami tentang bakat yang sebenarnya ada dalam diri kita.
Nah, anak-anak ibu, sekarang kita akan menyaksikan tentang perumpamaan talenta yang akan ibu tayangkan berikut ini. Nah, ibu harap anak-anak ibu dapat melihat dan menyaksikannya serta menyimaknya dengan baik ya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, masing-masing menurut kesanggupannya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lain lagi 1. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. "Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah.
Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Ya, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan, mendengar, dan menyimak video tentang perumpamaan talenta. Tadi kira-kira berapa orang hamba yang diberikan talenta oleh tuannya? Ya, ada 3 orang. Hamba pertama diberikan berapa talenta? Ayo. Ya, hamba pertama diberikan kepadanya 5 talenta. Kemudian hambanya itu mengembangkan talentanya menjadi 10 talenta. Kemudian hamba kedua diberikan 2 talenta. Dia pun mengembangkan talenta, akhirnya memperoleh 4 talenta. Nah, hamba yang ketiga diberikan 1 talenta, tetapi dia tidak mengembangkan talenta yang dimilikinya. Dia justru mengubur talentanya sehingga tidak menghasilkan apapun dan tetap hanya 1 talenta. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, Allah memberikan talenta berupa bakat atau potensi, kemampuan serta sifat dan tabiat yang baik kepada setiap manusia sebagai satu keunikan atau ciri khas. Nah, jadi talenta ini juga merupakan ciri khas atau keunikan yang dimiliki oleh setiap orang. Karena setiap orang memiliki talentanya atau bakat yang berbeda-beda. Walaupun misalnya si A memiliki talenta atau bakat bernyanyi, si B juga bernyanyi, tetapi antara si A dan B pasti memiliki perbedaan walaupun sama-sama memiliki suara yang baik. Mungkin suara si A lebih cocok untuk menyanyikan lagu-lagu dangdut misalnya. Suara si B cocok untuk menyanyikan lagu-lagu pop seperti itu. Nah, makanya dari situ talenta itu merupakan ciri khas atau keunikan dari seseorang. Talenta yang dibagikan juga tidak sama untuk semua orang. Allah memberikan talenta pada setiap orang sebagai panggilan untuk berkata-kata dan berbuat kebaikan demi kemuliaan dan keagungan Allah. Nah, ketika kita memiliki talenta dan kita mengetahui, oh sebenarnya aku punya talenta nih, talentaku bernyanyi, maka berlatihlah untuk dapat mengembangkan talenta bernyanyimu. Kemudian gunakanlah pertama sekali talentamu itu untuk memuliakan dan mengagungkan Allah. Misalnya dengan bernyanyi di gereja. Kalau di gereja Katolik itu biasanya ada mazmur, ada kor dan lain sebagainya. Begitu juga dengan di tempat-tempat ibadah lain, bernyanyi dan memuliakan Allah. Melatih dan mengembangkan talenta berarti kita mengembangkan anugerah pemberian Allah sebagai bentuk nyata rasa syukur. Dengan kita mengembangkan dan melatih talenta yang kita miliki, artinya kita menyadari bahwa Allah itu sangat baik mau memberikan kita talenta, ya kan? Oleh sebab itu, sebagai bentuk nyata, bentuk yang benar-benar kita lakukan sebagai ungkapan rasa syukur, dengan cara kita harus mengembangkan anugerah
pemberian Allah atau mengembangkan talenta yang diberikan Allah. Oleh karena itu, setiap orang harus berusaha untuk mengembangkan talenta semakin layak dan pantas di hadapannya. Agar semakin layak dan pantas di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, maka kita harus berusaha dan berlatih terus mengembangkan talenta yang kita miliki. Baik anak-anak ibu yang terkasih, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya silakan dikerjakan 5 soal berikut ini. Untuk anak-anak ibu yang sampai saat ini masih ada yang belum mengirimkan tugas agamanya, tolong segera dikirimkan supaya nilainya tidak kosong ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus yang baik, bantulah kami agar kami dapat mengenali diri kami sendiri dan talenta yang ada dalam diri kami, sehingga kami pun dapat berusaha untuk berlatih dan mengembangkan talenta yang kami miliki demi kemuliaan dan keagungan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat belajar dan beraktivitas. Tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.